semuanya? Iya, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Kita masuk ke pembelajaran kita. Saya mau absen dulu. Ada teman-teman kalian yang nggak hadir? Hadir semua ya? Aduh, kalau seperti ini kan semangat belajar. Oke, gue absen dulu. Fitri, Hadir, Bu. Masni, Irfan, Tasya Manda, Rahma, Bulan Sundari, Rayasya, Iren. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, baginya kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Masih semangat kan? Masih, Bu. Masih semangat kan? Masih, Bu. Oke. Jadi Ibu mau buat tepuk semangat dulu seperti ini. Tepuk semangat. Semangat gitu ya. Nanti Ibu mau kalian berdiri dulu. Dan kita semangat, nanti pas pelajaran Ibu menjelaskan, Ibu jadi terganggu bahwa ada siswa Ibu yang ngantuk. Oke, baik ya. Tepuk semangat. Semangat. Depan masih ini dia. Oke. Jadi kalau sebelum ke sekolah itu harus sarapan dulu ya. Disebut dulu biar pembelajarannya konsen. Tangan dulu. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang historiografi. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, saya harapkan siswa saya mampu menjelaskan pengertian penulisan sejarah ataupun historiografi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi jenis-jenis historiografi. Sampai sini paham? Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang historiografi. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu historiografi? Secara umum. Apa ya, Ren? Ya, penulisan sejarah. Nah, kita lihat historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia yang artinya sejarah dan grafia yang artinya penulisan. Singkatnya, historiografi adalah penulisan sejarah. Jadi, historiografi itu adalah penulisan sejarah. Nah, historiografi sendiri adalah tulisan sejarah. Menurut Louis Goldstaff, historiografi adalah bentuk publikasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan mengenai peristiwa atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Historiografi sebagai cabang ilmu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan penulisan sejarah dari masa ke masa, atau dalam arti lain disebut dengan sejarah dari penulisan sejarah. Selanjutnya, historiografi dibagi juga menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama ada historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan ataupun penjaga keraton dan bangsawan kerajaan. Sedangkan dari segi karakteristiknya, historiografi tradisional bersifat kultural dan politis serta belum menggunakan metode ilmiah dalam penyusunan sehingga unsur subjektivitasnya tinggi. Nah, terkait dengan historiografi tradisional ini, ada yang tahu contohnya bagaimana? Atau historiografi tradisional itu dengan penjelasan yang saya sudah tampilkan di ini layar, ada yang belum tahu historiografi tradisional itu apa? Berarti sudah tahu ya. Kalau tidak ada yang menjawab, berarti menganggap sudah tahu. Oke. Kita lanjut. Ciri-ciri historiografi tradisional. Yang pertama, sudut pandang penulisannya berbentuk istana sentris. Yang kedua, tujuan penulisannya sebagai alat legitimasi raja.
Ketiga, terdapat rasa anakronis atau ketidakpastian keterangan waktu. Keempat, banyak mengandung unsur mitos. Dan yang kelima, bersifat religiosentris atau kaya akan unsur kedaerahan. Kita lanjut. Yang kedua, ada historiografi kolonial. Nah, historiografi kolonial ini adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17 Masehi hingga pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-20 Masehi. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda ataupun Eropa di Hindia Belanda karena ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa. Tujuan penulisannya untuk memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Ciri-ciri dari historiografi kolonial ini, yang pertama, sudut pandang penulisannya adalah Nederlandocentris atau Eropa-sentris. Yang kedua, tulisannya bersifat subjektif pemerintah kolonial. Yang ketiga, ada dalam penyusunannya cenderung mengabaikan sumber lokal. Keempat, mengisahkan sejarah dari orang-orang besar, misalnya Daendels dan Raffles. Dan yang terakhir, tulisannya bersifat diskriminatif terhadap rakyat Hindia Belanda. Historiografi kolonial ini merupakan penulisan sejarah bangsa-bangsa asing di Indonesia terhadap rakyat Hindia Belanda. Historiografi kolonial ini merupakan penulisan sejarah bangsa-bangsa asing di Indonesia, dan historiografi kolonial ini menempatkan orang-orang Belanda sebagai pelaku utama atau sejarah orang Belanda di Indonesia. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, ada historiografi modern. Historiografi modern muncul akibat tuntutan ketepatan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah didapat melalui penetapan metode penelitian, memakai ilmu-ilmu bantu, adanya teknik pengarsipan dan rekonstruksi melalui sejarah lisan. Masa ini dimulai dengan munculnya studi sejarah kritis yang menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Ciri-ciri historiografi modern. Yang pertama, bersifat metodologis, yang dimana sejarawan diwajibkan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Yang kedua, bersifat kritis historis, yang dimana artinya dalam penelitian sejarah menggunakan pendekatan multidimensional. Yang ketiga, sebagai kritik terhadap historiografi nasional, di mana lanjut sebagai kritik terhadap historiografi nasional yang dianggap memiliki kecenderungan menghilangkan unsur asing dalam proses pembentukan keindonesiaan. Dan yang terakhir, munculnya peran-peran rakyat kecil. Nah, di historiografi modern ini ada yang belum mengerti atau ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu? Tidak ada lagi. Oke, Ibu anggap sudah paham ya. Nah, yang terakhir contoh-contoh historiografi. Nah, bisa kita lihat. Yang pertama, historiografi tradisional. Yang pertama, kitab Mahabharata dan Ramayana, kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, Babat Arya Tabanan, Babat Tanah Jawi, dan lain sebagainya. Kedua, historiografi kolonial. Contohnya dapat kita lihat. Ibu mau salah satu dari siswa Ibu membacakan contoh dari historiografi kolonial. Siapa yang mau? Baca aja nih, Bu. Iya, dibaca ya. Contoh historiografi kolonial. Yang pertama ada Backnop Rilboom Descendants van Nederlands Oost-Indie karya Arja Eijkman dan V.W. Stapel. Yang kedua, Sheet in Economische Geschiedenis van Nederlands Indie karya Guido Gombrich. Yang ketiga, Geschiedenis van den Indischen Archipel karya B.H.M. Vletter. Yang keempat, Geschiedenis van Indonesia karya Harja de Grau. Yang kelima, Story of Java pada tahun 1817 karya Thomas S. Raffles. Oke, sekian, terima kasih Amanda. Salam kembali.
Dan yang ketiga, contoh historiografi modern, yaitu pemberontakan petani Banten pada tahun 1888 karya Sartono Kartodirjo dan Revolusi Pemuda karya Benedict Anderson. Nah, nanti Ibu akan bertanya kepada kalian, tapi sebelumnya Ibu akan menampilkan satu video. Nah, jadi Ibu akan membagikan kelompok untuk kalian. Jadi silakan untuk kelompoknya buat menjadi 2 kelompok. Kelompoknya dibagi sendiri aja. Silakan. Ibu mau kalian mengamati video yang akan Ibu tayangkan. Nah, di dalam video ini Ibu mau kalian mencermati video yang saya berikan. Oke? Sore hari saat sedang bermain di halaman rumahku, aku membayangkan jika di halaman rumahku ini terdapat harta sejarahnya. Misalnya, ketika aku mendapat uang di halaman rumahku ini, tiba-tiba muncul prestasi yang dikutip dari ratusan juta tahun yang lalu. Lalu aku menipu dari prestasi tersebut hingga bisa menemukan asal-usulnya. Nah, jadi dari penemuanku itu sebagai sumber sejarah. Lalu aku berpikir, bagaimana ya caranya supaya sumber sejarah yang sudah aku temui, kritisi dan maknai ini bisa diperkenalkan kepada orang banyak? Oh ya, aku ingat tadi di sekolah aku diterangkan oleh guru sejarahku bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu memahami yang namanya historiografi. Dalam bahasa Yunani, kata historiografi berasal dari kata historia yang berarti sejarah dan grafia yang artinya penulisan. Singkatnya, historiografi ini adalah penulisan sejarah. Menurut Korea tahun 2011, kesuksesan seorang sejarawan itu diukur dari historiografinya, sehingga historiografi menjadi salah satu bentuk komitmen keseriusan dalam belajar ilmu sejarah. Tariknya historiografi sejarah Indonesia ini umumnya dikelompokkan dalam 7 jenis, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Yuk kita bahas satu persatu dari ketiga jenis historiografi tersebut. Kamu pasti pernah mendengar kitab Negara Ketanggawan, bukan? Ya, kita yang ditulis oleh Kepala Panca pada zaman Keraton Majapahit ini merupakan salah satu contoh dari historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan tulisan sejarah dari masa sejarah dulu juga yang masuk ke historia Indonesia. Kemudian yang akan mengajarkan semacam naskah sejarah yang menceritakan seperti apa sih pendidikan pada zaman kerajaan dan sistem pemerintahannya dan siapa saja orang-orang di kerajaan tersebut. Ciri khas dari historiografi tradisional ini berpusat pada istana, raja, dan desa. Karena dari Indonesia sejarah yang berkaitan dengan kekuasaan dan kekuasaan
bersiap, Ibu mau satu mewakili per kelompok untuk membacakan hasil dari diskusinya. Kelompok siapa dulu nih yang mau? Oke, Nanda silakan. Kelompok yang lain simak kawannya, nanti setelah kawannya sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka, Ibu mau kalian menanggapi. Oke, silakan. Langsung aja ya. Jadi menurut kelompok kami, hasil langsung dari pemaparan video tersebut ialah bahwa penulisan sejarah atau historiografi itu menempatkan rakyat Indonesia sebagai pelaku sejarah dan sejarahnya sendiri dengan menempatkan studi kritis. Ya. Terima kasih. Ada tanggapan tentang kelompok mereka dari kelompok ini? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada? Pas? Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok mereka. Oke, selanjutnya kelompok Fitri. Siapa yang mau membacakan? Berdiri. Hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang pembagian historiografi. Ada 3 jenis, yaitu tradisional, contohnya kitab Mahabharata, Ramayana, dan kitab Paraton. Dari yang kedua kolonial, contohnya Historiography of Java tahun 1817. Yang ketiga historiografi modern, contohnya pemberontakan petani Banten tahun 1988 karya Sartono. Ada yang mau menanggapi? Masuklah. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita, yaitu historiografi ini sangat penting karena menulis dan merekonstruksi masa lalu digunakan untuk menjelaskan masa kini dan merancang masa depan. Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan kekurangan dari ibu untuk kalian, dan motivasi